Selamat malam. Ah, masa sih? Belum apa-apa udah cantik banget. Halo, Walk the Talk. Halo, Jason. Hai, Ko Bernard. Jadi teman-teman, hari ini kita mau live barengan sama Ko Bernard. Kita akan bahas kenapa IHSG susah banget breakout. Dan kita akan bahas tips investasi saham ala Ko Bernard di tahun 2022. Apakah akan sama seperti tahun 2021 atau tahun-tahun sebelumnya atau ada perbedaan? Oke, kita langsung undang aja Ko Bernard. Halo malam. Kan teman-teman? Halo, halo. Halo kok, loh. Tumben kok buram? Iya, buram ya? Sebentar, Iya, nggak sebentar. kayak biasanya loh. Biasanya padahal, oh Iya, tuh udah. Tadi kayaknya kayak sinyalnya tuh agak-agak hilang. Hai kok, apa oke, kabar udah kok? Oh ya, Happy New baik. Year, kok Bernard. Kita kita terakhir ketemu pas acara Natal ya kok ya? Yes. Jadi kita udah Happy New Year duluan ya. Iya benar, udah Happy New Year duluan. Di acaranya support. Kapan kok ke Jakarta lagi kok? Harusnya 20-an. Oh 20 ini. Bulan depan gak ada rencana kok? Habis Incia lah. Oh, habis Inci. Oke. Nanti kabarin lah kok kalau bisa ke Jakarta, kita main. Tapi kalau sama aku mainnya ke daerah Pik kok, soalnya aku anak barat. Siap, beres. Oke. Kok kita ngobrol-ngobrol ya kok sekalian kasih insight nih buat teman-teman semua. Kan kita kan kalau misalnya di market tuh pengennya punya ada banyak pandangan gitu. Jadi bisa kita sharing-sharing, kita juga belajar dari senior-senior kayak salah satunya misalnya Ko Bernard dan juga senior-senior yang lainnya supaya kita yang baru-baru nih di market bisa punya pengetahuan yang lebih luas lagi dan pegangan gitu. Kok bahas dulu dong kok tentang IHSG kok. Kayak IHSG ini susah banget breakout ya kok ya. Udah ngetes belakangan nih dari akhir tahun, awal tahun. Kira-kira kenapa tuh kok? Ya, kalau kita lihat kan ini sebetulnya udah ranging panjang ya. Udah ranging Hmm. lebarnya ini dari bulan Desember. Kisarannya masih di antara 6490 sampai 6730. Jadi ISG ini memang masuk ke fase ranging lebar yang cukup panjang. Karena kita lihat satu sisi juga, ini kan semua minim katalis ya. Semua minim Hmm. katalis. Kita semua punya data, semua udah bagus. Cuma yang ditunggu-tunggu ini kan satu, setelah kemarin sempat dibuka awal tahun cukup bagus, inflow juga udah masuk lumayan, ternyata The Fed-nya kembali sedikit lebih hawkish daripada yang diekspektasikan. Mulai dari kenaikan rate yang rencananya cuma 3 kali jadi 4 kali, terus juga Hmm. dia mau balance sheet gitu kan, sehingga ini kan Hmm. semua sudah price in di market jadi goyang lagi gitu kan, dan Hmm. ini kan membuat orang tidak berani terlalu memasang posisi besar pada saat Hmm. ini karena kan Hmm. cukup. Cuma kalau saya lihat FOMC meeting ini kan tanggal 17 ya, seharusnya sih setelah FOMC meeting bulan Januari ini kita dapat satu kepastian, dan menurut saya sih ISG juga nggak akan bergerak terlalu jauh. Hmm. Kalaupun ada sesuatu yang tidak terduga, harusnya dari 6490 itu koreksi terbatas ke 6210 ya dari ISG-nya. Hmm. Dan kalau out di atas all time high-nya, sekali lagi kita masih butuh inflow. Jadi kita nggak bisa breakout tanpa adanya inflow yang masif. Karena mengingat sampai akhir 2021 itu kita masih net outflow ya, walaupun 3 bulan terakhir kan inflow-nya Walaupun ya seminggu kayak gitu. seminggu ini kan tapi udah lumayan kok 4 teh. That's why saya lihat dari awal tahun Hmm. saya nggak memberanikan diri untuk mulai call saham-saham yang Big Five MSCI. Hmm. Apa aja tuh kok Big Karena Five MSCI ini? Mungkin ya, belum ada yang paham. Apa aja tuh kok sahamnya? oke. Jadi Big Five MSCI itu kan ada BCA, ada BRI, ada Mandiri, Astra, Telkom, dan plus satu BNI. Jadi aku Mhm. ngomongnya satu nih saat ini.
Belum. Aku ngeliat gini, Mm-mm. ada Alasannya? fun fact yang kemarin waktu bulan 9 bulan 10 mereka itu kan Mm. banyak fund yang mereka nggak sempat rebalancing, ternyata infonya begitu gede, dan inflow itu kan Mm. bagaimanapun pasti HK-nya langsung HK ke Edo, HK ke MSCI, karena Mm. bagi mereka ini kan size-nya kecil, mereka nggak akan bother untuk cari satu-satu item yang bagi mereka itu worth to invest, Mm. kecuali mereka memang fund yang diperuntukkan untuk di Indonesia. Tapi kalau investor yang benar-benar di luar, yang pakai international portfolio, paling kita juga Koko mah putus-putus. Ini aku yang putus-putus atau Koko ya? ada telepon masuk. Oh, Sorry, ya sorry, ada. bagian pentingnya. Ya bagian pentingnya. Jadi Koko bilang, apa Jadi, investor? Kalau mau masuk investor global. ya, investor global yang punya international portfolio itu setiap masuk ke satu market dengan market cap yang relatif kecil, katakanlah seperti Indonesia, dibandingkan dengan market cap-nya Amerika, Hmm. pasti yang dilakukan apa? Mereka lebih berani untuk HK Index Fund. Index Fund Hmm. yang di HK itu apa? MSCI Index Fund, itu. Hmm. Nah, yang bulan 9 kemarin itu banyak fund-fund lokal kita yang ketinggalan, tiba-tiba inflow-nya kayak Hmm. kita ngomong kayak air, Ya, yang tiba-tiba September ya kok. Edo-nya ya, rata-rata kan Hmm. emiten Edo naik 30% waktu itu Hmm. kan, Hmm. Hmm. atau MSCI. Nah, menurut saya kali ini mereka nggak mau ketinggalan karena melihat tanda-tanda ke arah situ udah intact, inflow-nya juga udah Hmm. masuk pelan-pelan. Mereka udah curi start untuk sedikit-sedikit rebalancing ke 5+1 MSCI itu. Hmm. Seperti itu. Jadi, kalau saya lihat sih, tahun ini memang tahun yang Hmm. berbeda dari tahun 2000. Kalau 2021 itu kan tahunnya corporate action ya. Hmm. Jadi, dari tahun 2021 awal pun saya bilang, semua krisis itu pasti akan diakhiri dengan banyaknya corporate action. Di mana perusahaan yang nggak survive pasti dimakan sama perusahaan yang survive. Hmm. Di Ya. mana itu kan banyak sekali merger acquisition yang terjadi di tahun tersebut. Nah, ketika merger dan akuisisi itu sudah terjadi, berikutnya apa? Mereka adalah proving hasil dari merger dan akuisisi ini terhadap Ya. seperti apa. Nah, jadi tahun 2022 ini kita nggak lagi dengar masalah story, tapi lebih ke arah value proven. Jadi pembuktian angka di laporan keuangan. Jadi itu juga kenapa 5+1 MSCI ini juga layak dipilih gitu. Hmm. Karena saya rasa 5+1 MSCI ini hasilnya pasti cukup bagus Karena setelah ngeliat mereka infonya melewati. juga, lihat seminggu Benar, terakhir tuh 4T juga kalau dilihat top net buy-nya itu seminggu terakhir ya juga saham-saham blue chip semua tuh isinya ya kan mostly. ya, yes. Jadi mostly kalau kita lihat ya yang di HK ya 5+1 MSCI itu. Hmm. Jadi kalau kita Hmm. dua indeksnya turun tipis tuh, tapi Hmm. banyak dari kita yang punya porto kayaknya turun dalam gitu kan. Karena yang Hmm. dihajar semua second liner, third Hmm. linernya malah bergerak sendiri. Second linernya yang banyak dihajar. Hmm. Dan second BCA-nya liner malah ini, ke 7.700 ya kalau diem-diem. iya betul. Makanya kalau saya lihat sih, ini akan yang banyak dikat ya, terutama itu second liner yang istilahnya belum bisa proving the Hmm. story ya, kayak gitu. Jadi Hmm. itu banyak yang jadi korban. Walaupun ketika nanti mereka bisa proving the story, Hmm. uh, ketidakpastiannya cukup gede, kayak gitu. Hmm. Jadi memang Ya. 2022 ini kita back to basic. Kalau kita ngomong selain MSCI 5+1 itu, saya juga punya jagoan industri, otomotif sama properti itu masih sih. Itu hasil carry over dari booming komoditas ya. Hmm. Kayak gitu Hmm. sih. Sorry kok, tadi pas Koko bilang itu sempat keputus. Koko bilang berarti Koko sudah Ah, call atau belum call nih saham-saham MSCI yang 5+1 ini? Sudah ya? sudah. Tadi soalnya pas Koko Dari ngomong sempat keputus.
Sudah call atau belum Saya ya? call 5 kayaknya. Jadi saya lihat tanggal 3, tanggal Oke. 4 itu Berarti kelihatannya sudah ya? memang Soalnya tadi sempat sudah, keputus. sudah, Oke, sudah. oke, oke, oke. Jadi sekarang saya arahnya lebih ke call 5+1 MSCI itu. Plus Hmm, sektor di properti sama otomotif. oke. Alasannya kok kalau otomotif kok? Otomotif Otomotifnya dan yang properti. mana nih? Yang blue chip apa second liner nih kok? Kalau blue chipnya kan pasti termasuk 5+1 tadi kan, blue chipnya. Nah, iya, Kalau iya. Nah, kita pasti ngeliatnya apa nih? Ya ada si MPMX kan, dividend player, mm, dia juga mm, termasuk istilahnya apa ya, penguasa pangsa pasar di Indonesia mm, Timur ya kan. Terus kalau kita ngomong turunannya otomotif, kita juga punya financing kan. Jadi mm. kalau otomotif maju, terutama yang jualannya sepeda motor, itu kan pasti disupport nomor Iya, satu sama financing. Financing ya pasti kita lihatnya mm, siapa? Bevin, ya kan? iya, Kita pasti ngeliat, selain itu apa? Oke, industri pendukung otomotif, Dharma, kayak gitu kan. iya. Jadi, menurut saya sih, barang-barang ini yang Mm, cukup akan play out ya, dan memang udah iya, play iya, out kan, udah play iya, out gitu iya. kan dari awal, Aku tuh seperti itu. sempat sempat punya Bevin kok tahun kemarin, terus aku cut kan. Padahal aku kayak waktu itu meyakini banget longnya bisa ke 2000. 1100 aku beli, 1000 aku cut. Sekarang ke 1400, nyesel banget dilepas tapi ya udahlah. Kalau itu memang belakangan, kalau di namanya pendaftaran kan. Dan kalau di depan namanya pendaftaran ya, tapi ya nggak apa-apa. Soalnya punya DRMA, jadi nggak nyesal-nyesal banget. Soalnya aku juga tahun ini suka banget kok sama, maksudnya industri otomotif gitu. Soalnya kan ekonomi kita juga Yes, mendukung juga kan ya kok, karena komoditi, orang-orang juga penghasilannya banyak yang naik, dan lain-lain. betul. Jadi, properti sama motif ini kan pasti sarana spending dari booming komoditi kan. Hmm, ya ya. Dari bumi komoditi. Kok Jadi, soalnya kita putus-putus. Jadi aku perjelas ya, teman-teman, dari booming komoditi bukan bumi. Nanti takutnya kedengarannya bumi lagi. ya jadi memang kan kalau kita ngomong ya semua itu hasilnya dari booming komoditi kan. Ya, Dari booming betul. komoditi itu bawa prosperity ke Jawa, prosperity dari luar Jawa itu pasti nanti uangnya juga Hmm, mengalir ke Jawa. Mengalir paling hmm, gampang mana ya? Properti itu. ya, oke. Kok kita Seperti sambil itu sih. jawabin pertanyaan ya kok ya? Boleh. Ini yang putus-putus aku atau Ko Bernat ya, teman-teman, tolong dijawab di kolom komentar. Yang putus-putus aku atau Ko Bernat nih? Ini permasalahan saat ini signal. Iya. Oh, Ko Bernat ya, berarti bukan aku ya. Hah, masa aku? Aku enggak dong, aku lancar. Masa sih ganti-gantian? Waduh. Berarti kita sama ya internetnya. Oke, ini masih nyambung kok sama pertanyaan yang tadi. Kok asingnya masuk besar ke indeks kita, tapi ISG-nya malah turun. Itu artinya apa? Mungkin maksudnya banyak saham masih nggak kemana-mana. Paling kan kayak belakangan yang kita lihat naik, kayak 5+1 itu cuma Arto kemarin, didului oleh Arto. Terus sekarangnya BBCA gitu ya, ke 7.700. Yang lainnya tuh kan belum kemana-mana. Ini artinya apa kok? Mungkin gitu maksudnya. Dari Rio Ya, Purwanto. oke. Jadi kan kita juga harus sadar ya. Namanya asing masuk ke indeks, indeks itu kan juga masuk juga pasti akan dikonvert ke saham kan. Dan Hmm. mereka masuk ke kita parsial. Jadi konvertnya pun juga pasti parsial-parsial gitu kan. Kecuali Hmm. inflow-nya itu benar-benar ya pasti 5+1 itu pasti langsung kemana-mana. Tapi kalau kita ngeliatin ya 5+1 itu inflow-nya dari asing ke mereka, outflow-nya dari lokal. Nah, Itu kita nggak bisa pungkiri. Jadi di lokal sendiri ini lagi banyak terjadi redemption terhadap fund-fund nah, lokal. Jadi banyak terjadi rebalancing, banyak terjadi redeem. Ketika IHSG all time high itu banyak sekali
fund-fund yang mengalami redemption. Jadi ya mau nggak mau pasti akan terjadi penjualan, dan terjadinya penjualan ini bukan berarti karena barang yang dijual jelek. Kalau Hmm. fund redeem ya mau nggak mau mereka jual barang Iya, yang benar. paling cuan dulu kan. Betul. Pasti kan mereka dijual paling yang cuan dulu. Jadi makanya barang-barang yang udah naiknya kenceng, ya pasti itu jadi sasaran penjualan dulu. Contoh nih, Hmm. agro. Agro itu salah satu barang favorit fund lokal. Hmm. Ketika kemarin IHSG sempat nyentuh tertinggi, itu paling masif terjadi redeem. Hmm. Walaupun sebetulnya dari agro itu udah kerasa dari pertengahan Desember ya, Hmm. seperti itu. Cuma masifnya baru kelihatan kemarin dibarengi sama redeem salah satu fund gitu kan. Ya itu, ya kita nggak bisa tutup mata masalah flow gitu. Hmm. Jadi kenapa IHSG-nya nggak kemana-mana ya? Karena memang flow-nya belum signifikan untuk menaikkan IHSG. As Hmm. simple as that. Oke. Jadi ya namanya kita di market ya, kok ada ribuan orang lain yang punya kepentingan juga di dalamnya. Ada orang yang mau Yes, redeem karena kebutuhan tertentu, ada orang apa. Jadi terkadang tuh harga saham belum kemana-mana atau turun bukan berarti perusahaannya jelek ya, kok bisa jadi ya memang ada pihak-pihak yang lagi mau taking profit dan lain-lain. dan kita juga harus sadari dana pensiun itu mereka punya target yield tiap tahunnya itu single digit loh. Iya. Ketika 2001 mereka rata-rata itu growth 20-30%. Hmm. Jadi dana pensiun itu pasti termasuk salah satu pihak yang akan melakukan redeem, akan Hmm. melakukan realize mereka. Itu kita juga harus sadari. Jadi Harusnya berapa nggak sih mereka? 9% kan ya berapa, targetnya ya? Harusnya targetnya 9% kan? Hmm. ada yang 7, ada yang 9 Hmm. paling agresif. Saya tahu dana pensiun itu 10. Itu udah Hmm. paling agresif. Ketika udah dapat dalam 2021 langsung 30% gitu ya dari total portofolio, pasti di Betul. redeem gitu ya. Tuh. Pasti mereka akan take profit. Mereka pasti akan Hmm. ambil aman kan. Jadi Hmm. kita nggak usah bingung dengan hal itu ya. Itu memang Hmm. dinamika market seperti itu. Hmm. Dan mereka ketika melakukan profit ya bukan berarti karena barangnya jelek. Ya Hmm. memang mereka udah waktunya untuk profit gitu kan. Dan bukan berarti menutup kemungkinan membeli emiten tersebut lagi di periode berikutnya kan ya, kok ya? Maksudnya di Exactly. kesempatan Kan berikutnya. mereka contoh misalkan nih. Mereka beli Hmm. BBYB dari harga 800. Hmm. Posisi harga 2.800. Hmm. Waktu mereka merasa oke lah aku realize profit dulu. Ya kan? Hmm. Realize profit, ternyata turun sampai katakanlah 2.000. Hmm. Kalau buyback kan juga nggak salah gitu kan. Hmm. 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 Turunnya udah Nah, sekitar berapa? 30% ya? benar. Jadi kadang Hmm. dinamika market kayak gitu, kayak agro. Habis Hmm. ada satu fund buang, kalau mereka memang ada subscription gede lagi, kalau mereka mau recollect agro ya nggak ada yang salah gitu kan. Yaitu dinamika market. Hmm. Ini juga sempat kejadian sama MTech sama Arto ya, kok ya, yang koreksi, tapi yang ngambil di bawah malah enak banget tuh. Sekarang cuannya udah luber-luber tuh. Yang pas sempat Betul. kemarin koreksi-koreksi itu kan, kok pas bulan apa Sampai, tuh? Ya Oktober itulah. betul. Arto sampai 10.900, MTech sampai 1.400 ya. Iya, iya, Seperti betul-betul. itu. Jadi kita harus lihat dulu penurunan ini karena apa? Memang karena ada fund yang kena redeem, atau memang ini ada fund yang memang cut loss, fund yang realize loss. Itu kan kita taunya gimana? Ya kalau saya pribadi, cara saya tahu ya saya banyak bergaul ya. Saya banyak bergaul, saya cari info, saya banyak buka fund fact sheet dari fund-fund gede yang punya barang sejenis dengan saya punya. Jadi saya tahu arah flow-nya kemana. Kan fund fact sheet itu dibuka bebas. Jadi saya nggak tahu, oh ini kemungkinan barang ini yang punya fund A, fund B, fund C, ada Manulife, ada Shell, atau siapapun yang punya, kita bisa lihat. Oh anytime mereka out, atau anytime mereka nambah, kita bisa kira-kira nih, oh momennya kapan, kayak gitu kan. Oke, nah itu Kayak mungkin gitu. yang perlu di aware lagi ya sama kita-kita nih. Betul. Oke. Nah, next question ya, kok. Oh nih ada yang nanya nih, apa tuh? 5+1 MSCI itu dilihat di mana katanya? Sama juga tadi yang nanya Oke. Rio Purwanto juga. Mungkin banyak yang belum ngerti kok cara cari data MSCI itu di mana sih?
Oke. Jadi kalau kita ngecek MSCI itu kita tinggal googling aja ke websitenya MSCI. Di sana kita bisa masuk ke MSCI Indonesia. Di sana ada top holdingnya. Dari MSCI Indonesia itu terdiri dari emiten apa aja. Dan top 5 MSCI itu sudah mendominasi MSCI kurang lebih 70%. Karena mereka bagi weighting-nya berdasarkan market cap. Hmm. Jadi Ya top kayak fund 5 itu index udah gitu ya kok ya, kan berdasarkan yes, yes, yes. berdasarkan bobot di IHSG. Yes, exactly. Jadi 5+1 itu udah mendominasi MSCI Index gitu. Kalau kita pengen tahu big caps yang lainnya, ya kita bisa lihat di MSCI Big Caps, MSCI Small Caps, itu yang termasuk di sana apa aja. Kita mau tahu flow-nya kemana, ya paling gampang di situ. Karena orang asing masuk, pasti masuknya paling gampang apa ya? Indexing, index fund, itu Hmm. paling gampang. Kecuali mereka memang professional Ya. trader atau memang fund di Indonesia, mereka baru akan deep due diligence di sini gitu kan. Tapi kalau mereka hanya Hmm. di international diversification, ya mereka pasti ajar index fund sih. Hmm. Oke. Hmm. Ini ada yang nanya nih kok dari Satria, Komoditi Boom, pupuknya nggak ikutan nih kok katanya. Ini maksudnya kayak lebih ke CPO ya? Iya, mungkin dia ngarah ke satu emiten tertentu tuh, yang pupuk tuh, yang lagi hot. Ya, Oh ya? fundamental wise, SMF. Oh, oke. Uh, ya, fundamental wise, it's good enough ya. Cuma kalau kita lihat secara teknikal, menurut saya sih nunggu di kisaran 1.000 kayaknya ya. Saya lagi nggak buka chart sih. Cuma harusnya sih sekitar 1.000 kok. Saya nggak salah inget ya. Apa Sebentar, kok nama sahamnya? Oh, SAMF. Saraswati Anugrah ini ya? Yes. Itu dia pupuk tuh. Jadi Hmm. memang banyak orang kan, oke, CPO-nya mau kemana-mana, nggak mau kemana-mana kan selalu pakai pupuk. Apalagi kalau CPO-nya booming, banyak orang yang Mm-mm. istilahnya banyak perluasan kebun, pasti penjualannya dia bagus dong. Kayak gitu kan. Mm-mm. Ya itu industri turunannya CPO lah, kalau kita boleh bilang ya. Dan pembandingnya nggak banyak sih memang di bursa kita. Ya. Oke, jadi menurut Ko Bernard sendiri SAMF fundamental oke, tapi untuk teknikal belum ya kok ya? Iya, masih dilihat dulu lah. Memang sekarang lagi harusnya ya, ini kayaknya fase-fase akum deh. Lagi fase-fase konsolidasi setelah kemarin naik cukup Hmm. kenceng kan. Hmm. Oke. Nah, kok ada pandangan nggak kok hari ini Antam nih? Antam hari ini trending topik kok, karena turunnya wah dari kemarin udah 2 kali candlenya tuh nggak bagus. Udah mulai banyak keluar berita Kayak, berseliweran. Kenapa harga sahamnya bisa dibuang setelah konsolidasi selama 9 bulan? iya. Jadi kalau kita ngelihat, nah terus terang kemarin saya juga ada BUW Antam di 2220 dengan stop loss di 2170, Hmm. di mana itu setelah stop loss di 2170 dia punya satu tembok terakhir Hmm. 2070 dan titik psikologi, Hmm. di mana itu kan semua dilibas ya, kemarin sama hari ini dilibas. Nah, secara teknikal dia break 2000 itu udah nggak bagus. Dia Hmm. break, dia punya bottom S 2170 itu udah nggak bagus. Itu yang kita lihat, Hmm. kita market discount everything, jadi kita beranggapan pada technical dulu ya, ini memang secara technical harus out gitu kan. Nah, Iya, baru harusnya. kita lihat kenapa kok flow-nya begitu masif. Ada Mhm. isu katanya nggak berhasil deal sama Tesla gitu kan. Ternyata Teslanya dealnya ke konsentrat nikel sama BHP Billiton gitu kan. Nah itu kan maksud Sama saya siapa kok? Sama bumbu siapa yang kok? uncertain. Sorry keput. BHP Billiton, BHP Oh, oke. Billiton Australia. Hmm. Uh, yang masih simpang siur, yang menurut saya memang ya uncertainty-nya tinggi ya, uncertainty-nya tinggi. Hmm. Walaupun kalau kita mau melihat jangka panjang, Tesla mau dealing sama siapapun,
Intinya apa? Nikel itu the new oil. Mhm. Dan Tesla bukan satu-satunya yang punya mobil listrik. Dan kalau kita mau lebih fair ya, produksinya Tesla itu sebetulnya nggak gede dibandingin kalau kita ngomong Biot, kita ngomong merek-merek China yang baru yang buat Ya, yang mobil-mobil baru-baru ya. listrik itu benar. Itu menurut saya mereka punya jumlah produksi juga lebih gede daripada Tesla gitu kan. Jadi secara fundamental sebetulnya nikel ke depan Tesla nggak dealing sama kita, yang mau dealing sama nikel kita itu juga orangnya antri gitu kan. Jadi nikel sih ke depan prospeknya menurut saya nggak akan berubah. Itu akan menjadi the new oil. Cuma karena memang kondisi secara teknikalnya sudah seperti itu ya kita jangan melawan market, kita jangan Mhm. melawan flow gitu kan. Ya. Itu volume juga gede, candle-nya juga apa beres Marubozu 2 kali, besok kalau sekali lagi udah Benar. kayak Itu banyak yang kalau kena boleh deh kok. dibilang ya, Antam karena uh, Satoshi juga udah panjang banget kan. Ternyata breakdown juga. betul betul. Jadi kalau boleh dibilang ya, Antam ini sangat perfect untuk saham bearish saat ini. Hmm. Contoh perfect bearish Antam ini. Oh, sama nih Jadi ada yang pada dan bilang nih menurut saya Antam that's sama only the Breeze katanya. kalau bearish menurut saya bearishnya udah berakhir ya sejak dia break 2000 ya udah sampai 1700 dia akan saya di situ dulu. Tapi hari ini breakdown lagi kok. Iya, karena gini, Breeze ini kan story-nya udah selesai ya. Story-nya sudah selesai, Udah selesai berikutnya kan banget proving. sih harusnya. Iya. Benar. Dan fase yang ada itu adalah proving dan kita belum lihat ada angka yang eksepsional dari Breeze kan. Hmm. Kayak gitu sih. Jadi menurut saya sih ya, orang banyak yang sudah pegang lama juga pasti udah banyak yang Iya. cut loss ya kan. Fund juga pasti sudah banyak yang melakukan rotasi sehingga apa dukungan untuk beli ya belum ada katalis untuk dukungan beli Hmm. ke emiten kayak gitu. Jadi kalau boleh dibilang ya itu kayak mobil yang udah ditinggalkan sopirnya kayak gitu. Iya. Eranya 2020 lah ya, Breeze ya. Yes, itu udah selesai lah kalau boleh kita bilang ya. Dia ada yang nanya kok, jadi Antamnya di cut loss atau gimana tuh di atas? Nanyanya ke Koko, bukan ke aku. Kalau aku sih udah pasti udah jebol kayak gitu harusnya cut loss ya. Dari kemarin sih sebenarnya. Itu kemarin juga udah Saya ada yang nanya kan tuh. iya, Hah? saya pribadi sih 2170 break udah Hmm. gorok sih. Udah nggak pakai lama. Itu 20 masuk. Hmm. Hmm. Kita punya trading plan dengan istilahnya risk kecil, apa kita jadi risknya Iya, gede iya, gitu iya. kan. Iya betul-betul kok. Wajar sih karena udah 9 bulan kan mantulnya di area situ kan ya kok. Tapi ternyata Betul. eh breakdown juga maksudnya di luar dugaan gitu. Banyak yang nyimpan lama Betul. banget, beli di support 9 bulan disayang-sayang, kirain bakalan breakout malah breakdown. Dan gini, kita ini kan sebetulnya tidak bisa exact membaca market 100%. Hmm. Kita ini cuma bisa mendekat dan memperkecil resiko kita, ya kan? Nggak ada cerita kita di Probabilitas ya market kok. ini bisa. Benar-benar, kita nggak mungkin bisa exact 100% di market. Yang penting, kita memperkecil persentase kerugian dengan trading plan. Ya, setuju kok, setuju banget. Kayak gitu. Teman-teman, kalau ada pertanyaan tulisnya di box question ya. Jadi bacanya enak. Soalnya kalau misalnya scroll komen gitu, nanti ketutup muka gantengnya Ko Bernard.
Oke, bentar ya kok. Oke nih, Sorry, ini aku lagi nggak bisa lihat komen, jadi nggak bisa ini. Kayaknya sinyalku memang lagi bermasalah nih. Jadi iya, yang oke. komen cuma bukan nggak menanggapi, tapi aku nggak bisa lihat. Mm-mm. Berhenti. Nggak apa-apa kok. Nah nih kok, Hmm. ada yang nanya, prospek saham agro ke depannya gimana bersaing dengan bank digital lainnya? Oke, kalau saya agro kemarin tuh saya sampai ditanyain, saya punya klien kenapa I'm so bullish on agro. Jadi kemarin itu kan waktu dia breakout dari 1800 itu kan trading plan kita memang untuk exit. Dan misalkan ada orang yang nggak sempat exit di 1800, 1610 itu adalah posisi exit terakhir untuk trimming gitu kan. Itu saya paksa exit dan ketika 1410 dan 1460 saya suggest untuk cover trimming di posisi itu gitu kan. Mereka sampai sempat bertanya, kenapa kok saya so bullish on agro? Saya simple mikirnya. Satu, agro masih menjadi the only one government bank, government digital bank. Jadi kalau kita mau fair dalam persaingan digital bank, pasti ada swasta, pasti ada government own kan. Hmm. Nggak mungkin government nggak ikut pestanya. Nah, that's why agro ini kan salah satu kuda hitam dari government digital bank. Dan yang kedua, dia juga punya, kalau bisa dibilang ekosistem, yang tidak terjangkau oleh digibank yang lainnya. Kalau digibank yang lainnya kan fokusnya ke apa? Convert dari P2P lending gitu kan. Hmm. Atau mereka punya market yang out of the box sendiri dari ekosistem grupnya sendiri gitu kan. Nah, agro ini sendiri kan punya satu kekuatan, dia bisa mencapai ke nasabah-nasabah yang tidak dicapai oleh bank-bank gede. Nelayan lah, petani lah, gitu kan. Dan ini kan nggak gampang untuk penetrasi ke level akar rumput itu nggak gampang dan costly dan lama. Jadi agro sudah punya kekuatan ya mereka udah menjangkau ke level yang susah dijangkau oleh bank lain. Jadi kalau bank lain menurut saya di bank yang lain pasti fokusnya tetap akan perkotaan. Tapi agro Hmm. fokusnya beda, memang ke akar rumput. Dan kita tahu kalau di struktur ekonomi itu sistemnya piramida, paling gede dan paling bawah. Di mana itu yang menurut saya exclusively agro yang berperang di situ sampai saat ini. Ada lah kok saingannya, BTPN. Ya, tapi kalau kita bilang BTPN ini kan bukan marketnya BRI kan, kalau kita mau fair ya. Mm-mm. BTPN ini Tapi kan kan lebih ke sama apa? target marketnya tuh. Dia lebih Apa? ke arah kredit korporasi dan kredit konsumsi ya, kalau BTPN ya. Tapi kan mereka ada kejar buat itu juga kok kayak petani gitu-gitu. Setahu saya nggak jalan. Oke. Jadi Jadi kalau kita menurut ngomong Koko masalah, masih agro lah ya yang iya, bakalan bisa. karena Tapi gini, kok kalau aku kan aku sempat nonton public expose-nya BRI kan tahun kemarin tuh. hmm, Jadi agro dengan BRI sendiri kan punya kan sebenarnya BRI digitalnya itu aplikasinya sendiri yang Brimo sama Briling itu. Nah ini tuh dua hal yang berbeda dengan agro. Apa enggak ya, nantinya tumpang tindih? Kan menurut sama-sama tuh target marketnya. kita harus bisa bedain digital bank dengan conventional bank with digital service. Oke. Nah, BTPN, BRI itu conventional bank with digital service. Kenapa saya bilang begitu? Konsep mereka belum konsep digital bank. Mereka nggak akan bisa menganut konsep branchless. Itu mereka nggak akan bisa tuh lepas dari situ. Dan kalau mereka mau benar-benar jalannya digital bank, concern mereka bukan lagi ke kredit korporasi, ya kan? Tapi mereka harus main ke kredit konsumsi retail. Nah, untuk menjalankan kredit konsumsi retail, ya menurut saya sih lebih segmented di agronya daripada di BRI-nya. Kalau BRI boleh kita bilang dia kan lebih ke arah para pedagang ya. Ya Para UMKM. pedagang, di mana para pedagang ini kan pasar gitu kan. Hmm.
Dan menurut saya, para pedagang pasar itu sampai sekarang masih diberlakukan secara konvensional oleh BRI. Contoh, kalau kita pergi ke daerah di luar Jawa, untuk penagihan kredit usaha mikro dari BRI, itu dari orang BRI-nya masih nagih pasar ke pasar, ada yang nagihnya harian. Udah kayak nagih kredit panci ya kok ya. Jadi menurut saya yang paling utama dari digital bank itu culture-nya. Kita nggak akan bisa merubah serta-merta konvensional bank menjadi digital bank tanpa perubahan yang mendasar dari culture perusahaan. Jadi kalau menurut saya tumpang tindih nggak akan ada marketnya sendiri-sendiri. Seperti itu sih. Sama seperti nanti kalau saya bilang ya, BCA dengan Blue. pasti mereka nanti akan ada terdiferensiasi sendiri gitu. Karena dari BCA yang biasa dilayani belum tentu please dengan pemakaian aplikasi dan branchless model Blue gitu kan. Seperti itu. Jadi ya dua hal yang berbeda sih menurut saya. Oke. Terima kasih kok jawabannya. Kita next question ya kok. Nah ini ada yang nanya nih kok. Kok gimana kok BRMS kok nambah porsi nggak kok dari Dewa Laki? Oke. Saya punya rumusan, saya punya trading plan itu ya namanya udah dibuat ya harus diikuti. Ya kan? Kita dari awal udah tahu positioning dan porsi dari satu emiten, saya pribadi maksimal 25%. Nah, dalam kondisi apapun ya itu yang saya pegang. Kalau saya memang votingkan dia untuk maksimal di situ, ya saya nggak akan boleh nambah lebih dari itu. In case, misalkan turun drastis kayak agro, yang saya lakukan apa? Saya trimming cover bawah. Sebisa mungkin porsi saya nggak berubah in percentage, seperti itu. Atau misalkan terpaksa sekali saya nggak bisa trimming, saya harus inject. Ya saya akan inject di bawah, tapi begitu dia ada lompatan ke atas, saya pasti akan trimming yang barang yang saya beli dari bawah. Seperti itu. Jadi saya sih masalah trading plan sama trading rule. Jadi tetap money manajemennya juga harus yang sesuai dengan perencanaan awal ya kok ya. Karena itu bagian dari manajemen resiko juga kan ya kok ya. Betul, betul. Jadi kalau kita boleh bilang, yang paling susah di sahamnya apa sih? Bukan nentuin emiten mana yang mau naik. Bukan metodenya juga ya kok ya. Ya, yang susah itu gimana kita ngontrol emosi kita, gimana kita tahu kapan kita harus pakai uang kita, kapan kita harus nggak pakai uang kita, kapan kita tahu gas, kapan kita tahu harus ngerem. Itu yang susah. Karena banyak waktu kemarin booming friend gitu kan, banyak orang yang sampai 80% portonya friend, 90% friend, turun nangis darah semua gitu kan. Terus tanya saya gimana loh? Saya sih dalam kondisi porsi yang sudah saya tentukan, turun sakit-sakit gitu. Karena saya juga belum sampai ke posisi saya punya take profit, ya saya belum take profit. Karena memang long saya nggak panjang kan, memang saya swing long gitu kan. Nah, tapi dalam kondisi itu saya nggak akan pernah all in ke 1-2 saham dalam portfolio saya. Apalagi kalau kita ngomong soal dana yang jumlahnya udah di atas dari katakanlah 5-10 M gitu kan. Itu kalau kita all to emiten itu bisa masuk, nggak bisa keluar nanti. Gitu. Apalagi kalau saham-sahamnya bukan, ya mungkin kalau masuk BCA ya bisa masuk bisa keluar, tapi kalau yang udah yang market kecil itu betul. To be exact, kita masuk dan keluar dengan nominal puluhan M ke satu emiten, itu pasti kita akan ke notice sama sopirnya gitu kan. Ya kita kan bertamu, kita ini bukan yang punya barang, ya harus sowan lah. Jangan gitu kan. Jadi jangan pernah kayak gitu, walaupun nominalnya kecil. Kalau nominal kecil itu lebih ke arah psikologis ya, bukan ke arah teknis juga, tapi lebih ke arah psikologis.
Kalau kalian berani all in ke dalam satu emiten, tapi kalian masih tanya kalau naik atau turun ke 1-2 orang, berarti itu salah. Ya, ya, ya. Setuju banget tuh, Kalau setuju. kalian berani, kalau kalian berani all in, berarti Mm-mm. saya harus tanya kalian, Mm-mm. saham emang kenapa membuat kamu berani all in? Sedangkan Mm-mm. kita aja nggak all in gitu kan. Jangan tanya kita aja nggak berani all in, kamu yang all in kok malah tanya ke kita, kan kebalik gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Berarti Kayak harusnya gitu. kalau kalau yang pakai margin juga sama dong. Kok harusnya kita yang tanya ke mereka, kenapa berani pakai margin? Kita aja nggak berani. Harusnya kalau mereka berani pakai margin, berarti kan mereka sudah punya keyakinan. Iya, betul. Analisa luar dalam, kanan kiri depan belakang bahwa barang ini pasti naik. Mm-mm. Iya kan? Nah, kalau ternyata pakai margin dan turun dan nggak berani cut, terus Hmm. tanya ke kita ya siapa? Ya berarti kamu pakai margin tanpa pakai otak gitu kan. Hmm. Iya, Jadi setuju kok. kalau kamu mengambil langkah yang katakanlah boleh dibilang langkah yang kontroversial, mau all in di Hmm. 1-2 saham, mau pakai margin, ya kamu harus punya conviction di atas kita semua. Hmm. Iya. Selama masih tanya exit-nya di mana, entry-nya di mana, selama masih tanya kalau turun ini sahamnya masih bagus atau enggak, selama Hmm. masih tanya ini taking profit atau enggak, jangan pernah all in. Hmm. Iya, setuju banget Apalagi kok. pakai Karena margin. gini juga ya, kok selain itu ya kayak yang tadi Koko bilang itu kan lebih susah sebenarnya ngatur psikologi daripada nyari saham mana yang mau naik gitu ya. Kadang kita misalnya Iya, kasih informasi ke orang aja tuh orang nyerapnya kan bisa beda-beda ya. Dikasih tahu misalnya kita rekomendasi masuk di harga yang sama, tapi cuannya bisa beda-beda. Ada yang nggak cuan, ada yang cuannya bisa maksimal, ada yang cuannya bisa cuma sebagian kecil aja. Nah itu kenapa bisa kayak gitu? Padahal yang kita kasih harga belinya sama gitu ya. Misalnya trading plan-nya, ya itu balik lagi karena dari orangnya sendiri gitu. Ya kan kok? exactly. Orang bisa punya pertimbangan sendiri-sendiri kan, mau Hmm. take profit di mana, Hmm. dia bisa loss itu sampai berapa persen, dia ada budget cut loss atau enggak, itu kan yang Hmm. menimbulkan eksekusi yang berbeda-beda kan. Jadi yang susah itu apa? Ngatur psikologinya. Kapan kita bisa merasa cukup, kapan kita bisa merasa oke, ini oke untuk saya tidak melakukan trading gitu kan. Orang itu kadang gampang beli, susah jual. Percaya nggak? Mm-mm. Kalau beli ya lihat postingan siapa atau denger dari siapa langsung aja beli gitu kan. Iya, Kalau jual naik bingung ini udah boleh jual atau belum ya. Turun juga iya. bingung ini cut loss atau hold ya. Jual untung aja susah, apalagi jual Ya. rugi gitu kan. Nah, Itu yang nah sering nih terjadi seperti tuh ada bangkit nanya kok. Jadi kira-kira gimana cara atur psikologinya kalau menurut versinya Ko Bernard gitu. ya kamu harus punya mindset satu. Take profit itu tidak pernah salah. Hmm. Kamu mau profit 1%, mau profit 3%, mau profit 300%, itu udah ada yang salah. Hmm. Itu berarti ya takaran rezekimu segitu. Katakanlah kamu habis Hmm. 3%, ternyata barangmu arah sampai 35%. Hmm. Ya udah, masa yang beli barang dari kamu beli lebih mahal daripada kamu, nggak boleh untung. Masa harus Hmm. kita doang yang untung? Ya kan, kan, ya. Masa harus kita doang yang jual di pucuk, orang lain harus habis beli barang Hmm. kita harus turun, kan nggak gitu. Hmm. Nah, dari itu kita baru mikir, oke, saya jual ini di posisi sekian ternyata naik. Berarti saya salah analisa apa dari technical? Hmm. Oke, berarti ini ada apa yang saya lihat sehingga orang lain berani beli lebih mahal dan ternyata naik. Jadi daripada kita meratapi kenapa kok saya jual setiap habis jual langsung naik, daripada kamu Hmm. meratapi kayak gitu ya kamu meratapi aja apa yang menyebabkan orang berani beli lebih mahal Hmm. dan lanjut naik yang aku tidak tahu. Kalau memang belum tahu dapat jawabannya ya sudah, berarti memang takaran profit pun masih segitu. Karena kamu juga belum tahu kok kamu nge-hold juga kamu nggak ada conviction. Hmm. Hmm. Katakanlah nanti itu sampai plus 30% pun kamu juga nggak tahu karena apa. Kamu pegang, kamu jual, kamu juga yang penting dapat cuan gitu kan. Karena kamu nggak tahu apapun, ketika turun kamu juga akhirnya juga ya udah rugi gitu kan.
Iya, Jadi ya syukuri aja, itu nggak pernah salah gitu. iya. Ya sama juga kan kok kebalikannya kalau nggak punya conviction ketika turun ya nggak tahu masih Iya, layak di hold atau enggak gitu kan. betul, betul. Jadi kan ya memang kembali lagi, kita itu jangan gampang beli, susah jual. Kalau gampang beli ya gampang jual, berani beli, berani jual. Kalau kita punya conviction A, ternyata terbukti salah, price action-nya nggak sejalan, ya kita harus berani ngambil plan-nya apa dong, stop loss, Hmm. Hmm. atau streaming, atau mungkin Hmm. kita short per bawah kalau memang nggak ada yang berubah gitu kan. Kalau itu memang cuma masalah flow kan kita bisa juga, oh ya udah saya jual dulu nanti saya cover bawah lagi, it's okay gitu kan. Hmm. Di trading dua arah gitu kan. Ya, oke. Nah, tadi ini ada yang sempat di atas ada yang chat bilang bahas The Fed. Tadi bahas The Fed-nya tuh udah dibahas di awal sama Ko Bernard. Jadi yang ketinggalan nanti bisa tonton ulangannya ya. Tuh. Nih Henry nih kok. Biasa udah floating profit 20%-an di hold malah jadi floating loss katanya. Ya itu, berarti kita nggak tahu apa yang kita lakukan kan. Heeh. Kalau kita tahu apa yang kita lakukan, 20% is good enough gitu. Even 3%, 5% is good enough kalau kita nggak tahu apa yang kita lakukan gitu kan. Jadi ya nikmati aja. Menurut saya sih kalau memang udah naik, tapi kita berani hold, berarti kan kita tahu nih kenapa alasan kita nge-hold. Kalau ternyata di hold turun, kan kita harus tahu Harus kapan kita, iya ya. iya harus berani jual. Masa nunggu sampai rugi? Minimal pasang trailing stop lah ya kok kalau misalnya takut dibawa turun lagi. Ya, ya. Orang itu kadang gini loh, orang itu takut kehilangan apa yang dia rasa dia udah dapet. Hmm. Udah floating profit 20%. Ketika dari 20% itu turun 10%, sebetulnya kan masih cuan kan? Hmm. Tapi dia merasa dia loss 10%. Hmm. Itu yang salah gitu. Akhirnya apa? Di hold sampai rugi. Akhirnya yang dari imaginary loss jadi real loss gitu kan. Hmm. Kayak gitu. Oke. Kok nih ada yang nanya nih. Apa resiko yang menghalangi performance kira-kira mungkin kayak kira-kira nih kok apa sih resiko yang bisa menghalangi performance IHSG di tahun 2022? Apakah Oke, COVID-COVIDan lagi atau apa gitu menurut Koko? oke. To be honest, kalau COVID menurut saya untuk yang gelombang terakhir Omicron ini, dia memang lebih gampang menular tapi less lethal ya. Oke. Jadi uh, easy to transmit tapi less lethal. Jadi menurut saya arahnya perlahan-lahan pasti membaik. Yang perlu kita ketahui lah, Waspadai. ya yang perlu kita garis bawahi, budget kesehatannya masih kepake. Hmm. Jadi yang sektor konstruksi menurut saya forget it dulu karena budget kesehatannya masih kepake Hmm. untuk vaksin. Terus apalagi yang bisa menghalangi ke depannya, ini semua kan boleh dibilang hasilnya Indonesia semua udah bagus apa semua. Amerika juga udah ngumumin mau tapering. Yang ditunggu-tunggu itu kapan Indonesia gilirannya tapering. Hmm. Naik suku bunga, ngurangin pembelian aset ya? Yes, mengurangi pembelian paper aset plus Hmm. menaikkan suku bunga. Naikin suku bunga. Hmm. Itu yang sebetulnya sekarang lagi ditunggu-tunggu. Seberapa hokiskah pemerintah Indonesia dalam mengeksekusi tightening-nya? Ketika semua udah tightening, harusnya kan kita juga ikut tightening ya. Hmm. Karena kalau ketika semua nanti selesai tightening, kita baru tightening, akan terjadi outflow gede-gedean gitu kan. Hmm. Terus mumpung semua tightening, kita harus tightening. Menurut saya sih kayak gitu. Tapi kalau mereka terlambat mengambil langkah tightening, itu jadi simalakama ke belakang ketika yang lain sudah mulai udah recovery, udah mulai nggak tightening lagi, kita malah baru mulai tightening, ya itu berat. Dan sebetulnya arahnya kita sekarang bukan tightening. Jadi kalau boleh dibilang, kemarin kan kita terlalu loose ya.
terlalu loose, istilahnya suku bunganya murah apa segala, tapi jangan lupa suku bunga murah itu orang dapat loan juga nggak gampang gitu kan, kelihatannya loose Hmm. tapi tight gitu. Sebenarnya kita Hmm. pengen itu yang kita pengen itu normalize. Jadi kita pengen kembali ke fase awal di mana suku bunga tidak terlalu murah, tetapi untuk penyaluran loan juga tidak terlalu susah seperti sekarang. Hmm. Kayak gitu, itu baru pertanda ekonominya akan jalan. Indikatornya di situ. Makanya suku bunga yang naik dari Indonesia ini menurut saya salah satu indikator yang perlu kita lihat. Kayak gitu. Karena kalau nggak naik-naik ya berarti indikatornya apa? Ya ini kelihatannya masih shadow tightening, kelihatannya loose tapi Hmm. tight gitu kan. Kelihatannya suku Hmm. bunga murah tapi nggak ada yang bisa dapat gitu kan. Iya, nggak ada yang bisa dapat, jadi ya percuma juga ya kok ya. Dan kalau mereka tetap consider ke buying paper aset, berarti mereka masih nggak confident masalah Hmm. recovery-nya gitu. Nah, sebetulnya kan yang kita lihat kan masalah-masalah itu semua sih. Seberapa Hmm. confident government kita untuk memutuskan itu semua. Nah, itu juga yang ditunggu-tunggu ketika government-nya terlalu lambat, itu juga jadi penghambat IHSG. Karena apa? Data ekonomi kita udah bagus semua. Tax revenue untuk pertama kali bisa lebih dari 100%, ya kan? Kita juga punya neraca perdagangan positif terus. Jadi sebetulnya tinggal nunggu langkah terakhir sih menurut saya. Oke. Tapi ini kok ada yang nanya, tapi kalau misalnya suku bunganya naik, nanti pengaruh nggak ke properti katanya? Justru itu garis bawahnya. Selama ini kita harus sadar suku bunganya murah, tapi yang bisa dapat kredit itu orang tertentu aja. Hmm. Jadi kelihatannya itu loose tapi tight. Jangan tertipu. Nah, memang cycle-nya kayak gitu. Jadi ada yang satu kala ketika market itu sangat ekspansif, booming, kalau kita ngomong 2017 balik-baliknya coal gitu kan, Hmm. itu suku bunganya tinggi, Hmm. tapi ngeluarin kredit gampang. Hmm. Ya itu kelihatannya tight tapi loose lah. Sekarang kebalikannya, kelihatannya loose tapi tight. Suku bunganya murah tapi nggak ada yang bisa dapat. Yang kita pengen itu normalize, di mana suku bunga ini naik pada level yang dapat diterima orang, tapi orang juga dapat kemudahan untuk mendapat kredit. Seperti itu. Ada titik equilibriumnya. Oke, Ya. Dan paham. kita itu bagaimana pemerintah mendrive ini untuk menuju titik equilibriumnya. Oke. Karena Seperti kalau itu. misalnya kreditnya juga bisa balik normal lagi kayak waktu itu, udah pasti kan jadi banyak perusahaan-perusahaan yang bisa ngelakuin ekspansi dan lain-lain ya kok. Betul, betul. Ya. Nih mungkin kita lihat pertanyaan yang di sini. Nah nih, kok ini ada pertanyaan bagus nih dari Adimika. Kok saya mau tanya ya, kapan kita bisa tahu sudah saatnya kita harus quit trading selamanya? Tadi pertanyaannya bagus banget, makanya saya Oh, hafalin. ketika kamu udah try loss beberapa kali, kamu udah nolkan porto, kamu riset, kamu nggak bisa making money sama sekali. Ya mungkin jiwamu bukan di sini. Kita harus realize itu. Kita di pasar modal ini tujuannya cari modal tambahan. Kita cari growth. Kalau di pasar modal kita jadinya minus, ya berarti mungkin ini bukan dunia kita. Apakah itu salah? Enggak. Enggak semua orang terlahir untuk bertarung di pasar modal. Ada orang yang memang boleh dibilang dia jago di bisnis real, Hmm. yang penting dia nggak pusing, uangnya nggak hilang, ditaruh ke Hmm. RDU, Ya. ya itu udah good enough. Karena dia bisa muter di bisnis, dia lebih konsen di bisnis, dibandingkan dia harus pecah perhatian untuk konsen ke saham. Ya it's okay. Itu karakteristik. Jadi jangan, bukan berarti kalau kamu memang nggak cocok di pasar modal, terus itu satu kartu mati buat kamu. Ya mungkin kamu memang lebih cocoknya di bisnis real gitu kan. Tapi kalau kamu nggak cocok di pasar modal, kamu nggak cocok di bisnis real, kamu nggak cocok di mana-mana, nah, ini berarti something wrong gitu kan. Berarti investasi harga atasnya kurang, Iya. kayak gitu. Tapi Jadi kalau iya, kita aku juga proses ya, ada kok kenapa nih kita harus kayaknya. dipaksain ya berarti
Iya. Ada beberapa pengusaha yang nggak terjun ke saham kok. Mereka ya fokus aja sama bisnisnya. Yes, dan itu nggak salah, dan mereka making Hmm. money, dan Sebenarnya tetap mereka bisa kaya eventually juga juga gitu. betul betul, dan mereka eventually getting richer karena apa? Hmm. Setiap mereka duit, mereka bisa reinvest ke modalnya, Hmm. dan Iya, modal iya. itu ke usahanya mereka bisa belikan ROI yang memang di atas inflasi, ya why not? Iya, betul. Tapi kalau bisnisnya udah major, kamu udah nggak bisa reinvest bisnismu dengan profitmu, dan uangmu juga cuma di deposito, ya berarti ini waktunya kamu mencari hal-hal yang lain. Waktunya kamu belajar untuk hal-hal yang lain, seperti itu kan. Iya, iya, iya. Jadi selama masih ekspansif dan memberikan ROI di atas inflasi, ya kenapa kita barter untuk diversifikasi ke Iya. sesuatu yang kita nggak ngerti gitu kan. Sama ini juga loh, Jadi, Kak. Ada juga ya, misalnya ya ada lah orang yang aku kenal gitu. Maksudnya orang di lingkaranku juga bisnisnya misalnya minyak gitu ya. nah, Katakanlah minyak tapi bukan perusahaan terbuka. Minyak nih kan paling net profitnya berapa sih? 1,5% gitu. Ya kan? Tapi ya bisa nyaman aja dengan seperti itu dan kaya-kaya juga kok dengan net profit 1,5% gitu. iya Sedangkan karena kita mereka kayak di market pengennya tuh ngejarnya harus begor gitu ya. Kalau bisa multi begor. Padahal ada orang-orang yang kayak dengan net profit 1,5 miliar aja ya, satu setengah persen aja ngerasa ya cukup karena gitu. pemain ini kan kita bisnis itu ada dua. Kita Hmm. bisa omset gede, NPM kecil, Hmm. atau kita bisa main omset kecil tapi NPL gede gitu kan. Hmm. Nah, dan yang harus di-maintain gini, orang kadang salah masuk di market itu apa? Hmm. Selama 2021, saya ini kan kenal segmentase baru. Selama ini kan saya punya klien rata-rata udah posisi major, Hmm. 45 tahun ke atas. Saat ini, saya kenal segmen baru yang orang early investor, Hmm. early trader, usianya mungkin masih 18, 20, kebanyakan di bawah 30 gitu kan. Ngomong saya gini, kok gimana caranya saya bisa profit konsisten sehari 5%? Itu yang menurut saya yang salah mungkin mindsetnya gitu kan. Hmm. Jadi kalau kita udah merasa janganlah 5%, saya pengen sehari konsisten 1%. Kan gampang kok cari 1% di market. Masa nggak bisa sih 260% setahun kita setiap hari dapat 1%? Ya coba aja. Hmm. Semakin sering kamu trading, potensi loss kamu semakin gede. Ya, over trading ya kok ya. Iya. Tapi ya mungkin Dan ada memang orang-orang yang bisa gitu. Tapi itu juga kan perlu latihannya berapa berapa tahun, berapa belas tahun. jam terbangnya kamu lihat dulu, kita Nah reflect ya, dulu. iya, Kita reflect dulu jam terbangnya. Jangan iya. kita yang baru di market 6 bulan setahun, punya Mm-mm. ekspektasi seperti orang yang udah di market bertahun-tahun. Yang Langsung sama males gitu kan. kerja, nggak mau ngelamar ya kok ya di kantor. Betul. Dan belum tentu mindset sama. Belum tentu mindsetnya sama dan belum tentu kemampuannya sama. Hmm. Kayak gitu. Dan oke lah, to be honest ya, rata-rata fund actual average 5 tahun per tahunnya berapa sih? 16-18% per annum kan. Hmm. Karena setiap tahun itu kan ada cycle up, cycle down. Nggak semua cycle itu favorable untuk kita masuk. Ya Hmm. kan? Jangan terbuai dengan yang namanya kita ngomong story-story di Instagram sama TikTok-TikTok Hmm. yang cuma ngomong cuan gitu kan. Hmm. Yang ruginya sendiri gitu. Hmm. Yang cuan dipamer-pamerin yang profitnya miliaran, puluhan Hmm. miliar, persennya nggak diliatin. Ternyata T gitu kan. Profit 1 miliar ya Hmm. oke gitu kan. Ya itu kan kita harus realize dan itu bukan everyday menu gitu kan. Nggak everyday menu juga. Ya, Untungnya 10 miliar, ruginya 10 miliar kita juga nggak tahu. ya, Jadi get real aja. Apa yang ada upside pasti ada downside. Apa yang ada untung pasti ada rugi gitu. Jadi kita getting real aja gitu. Dan iya. ekspektasi Saya kita di juga pernah maintain. tuh kok
Kalau Beberapa kita, kali lihat videonya gitu di TikTok. iya, Ya, maksudnya cuan apa sehari dan kita, 5% gitu. eh, Kebayang nggak setahun berapa? iya, iya, makanya itu kebanyakan lihat TikTok model kayak gitu kan. Nah, sebelum kamu mikir sehari 5%, kamu coba deh, setahun kamu trading tanpa loss, 15% aja dapat. Nggak usah sehari 5%, nggak usah sebulan 5%. Lu setahun dapat 15% aja, bisa nggak? Hmm. Udah bisa, oke. Kamu dengan uang 10 juta, kamu bisa. Naikin 20 juta. Naikin 50 juta, naikin 100 juta. Karena setiap stage of money itu punya psikologisnya masing-masing. Ya. Semakin gede dana yang kamu kelola, pilihan saham ini kan semakin sedikit kan, yang bisa menyerap Ya. likuiditas kita kan. Hmm. Jadi, ya lah kita punya kelolaan 100 miliar, masuknya model-model ke saham yang mungkin di hit 1 miliar aja langsung arah gitu kan. Funny. Iya, nggak bisa keluar gitu kan. Hah? Kayak gitu. Ya, kita harus realize masalah itu semua. Jadi, banyak faktor-faktor yang harus diperhatikan lah di bursa ini daripada cuma ngejar 5% sehari gitu kan. Hmm. Kalau motivasi cuma 5% sehari, nggak akan pinter. Kenapa kok? Kalau motivasinya cuma 5% sehari, nggak akan pinter-pinter. Hmm. Dan saya yakin pasti nanti akhirnya mungkin loss 5% sehari mungkin bisa. Yeah. Karena tuh biasanya bisa ngaruhin psikologi banget tuh. Ya, apa rugi dikit tambahin kan karena ngerasa oh pasti bisa lagi nih kayak kemarin gitu. Nah itu akhirnya apa? Itu yang membuat pasar modal seperti kasino. Hmm. Jadi kalau kamu udah memperlakukan pasar modal seperti kasino, ketika kamu diberlakukan market seperti kamu pemain kasino, jangan marah. Kan kita main roulette, kalau nggak dapat kan antara dapat atau nggak dapat kan. Antara kita dapat 1/1, 1/40, atau kita hilang duit kita gitu kan. Ya jangan marah kalau kamu memperlakukan market sendiri seperti kasino, ya jangan marah kalau kamu diperlakukan seperti penjudi. Kayak gitu. Ya. Oke kok. Kita ke next question. Ini langsung kayak banyak yang berasa kayak diceramahin mungkin. Tadi ada yang nulis, aduh berasa tertampar katanya. Nah ini kok ada yang nanya nih. Kok tebik itu kolerasinya dengan yield bonds, kenapa ya? Maksudnya kenapa nih? Kok tiba-tiba nanya gini? Oke, Mungkin Koko tahu. saya itu Koko putus-putus banget. udah ini ya, udah lancar ya. Ya kadang lancar, kadang putus-putus. Kok Koko nggak buru-buru kan? Kok ini udah sejam. Nggak buru-buru kan? Nggak apa-apa ya. Aman. Koko mah Jadi suka gini, ngobrol kok. iya cerewet kok dasarnya. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, seru. Sebetulnya bukan tepik, tapi industri tower. Industri Tower, tower itu kan kapital, ya kan? Capital Kapit, intensif. Itu tadi ya, putus-putus. Aku ulang. Capital intensif ya. ya. Jadi yang namanya industri permenaraan ini capital intensif. Baik Hmm. kita dapat capitalnya dari equity ataupun dari debt, itu kan pasti pembandingnya suku bunga kan. Hmm. Kalau kita dapat capitalnya dari equity, pasti yang kasih equity akan menuntut dividen di atas suku bunga. Sorry, kok bisa diulang? Kalau kalau kita dapat pendanaannya untuk capital itu dari equity, Ya. pasti equity pun akan menuntut dividen yang di atas suku Iya. bunga, benar kan? Oke, ya. Jadi Kalau keuntungan kita- dibagiin jadi dividen gitu ya? betul, betul. Jadi Hmm. DPR harus gede, dividen yield harus gede. Hmm. Nah, kalau itu juga berupa bond, otomatis apa? Suku bunga naik, bond kita kalau dikasih terlalu rendah juga nggak akan laku. Hmm. Nah, jadi permenaraan ini memang sangat sensitif terhadap suku bunga. Suku bunganya naik kencang, pasti dia akan sulit untuk mencari capital. Entah itu lihat equity ataupun debt.
semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi modal kerjanya mereka. Semakin tinggi modal kerjanya mereka, kalau mereka punya margin itu udah tertentu karena persaingan juga ya Iya. pasti mereka akan terjam rugi gitu kan. Jadi korelasinya di situ sih antara menara dengan suku bunga sih. Jadi kalau Koko sendiri lihat industri menara gimana nih di tahun ini? Yang menarik dari industri menara itu sebenarnya kita lihat satu, mereka ini kan mulai konsolidasi nih. Dengan adanya konsolidasi, berarti perang harga itu akan berkurang. Iya kan? Sehingga oke, di satu sisi ini akan menjadi kenaikan modal kerja gitu kan. Di satu sisi mereka juga ada kenaikan dari harga, karena mereka udah nggak lagi perang harga. Tinggal kita lihat kita harus result base. Kalau sama menara ini kita harus tetap result base. Ketika resultnya kita lihat memang declining ya kita mau nggak mau harus tinggalin. Kayak Tapi gitu. kan masih ada kok menara-menara yang nggak declining tuh resultnya. Maksudnya Rata-rata menara untuk saat ini bagus ya kalau menurut saya. Karena apa? Contoh nih Tepik. Tepik itu bahkan bulan 11 dia udah ngeluarin bond duluan. Yang maturity-nya kalau nggak salah 5 tahun gitu kan. Jadi dia udah mengantisipasi kenaikan suku bunga dengan dia curi start keluarin bond duluan dan oversubscribe. Nah, jadi kita ngeliat dari struktur permodalan juga sebetulnya nggak semua jadi sensitif kalau mereka udah bisa mengatasi dengan ngeluarin bond duluan, atau mungkin mereka itu kayak tower. Kita ngomong tower, modalnya itu yang ngasih modal kuat dan selalu modal internal. Jadi harusnya dia nggak akan ada masalah dengan permodalan. Nggak akan ada masalah dengan terjadinya kenaikan suku bunga ini ya, kok ya. Yes. Jadi kita harus lihat secara global dulu memang berkorelasi, kita turunin. Emiten ini bakalan kena hit nggak kayak gitu kan? Tepik dia udah ngeluarin tower, dia punya credible owner yang siap untuk masukin capital gitu kan. Nah, kalau yang kayaknya dia merasa udah kesusahan, pasti terjadi apa? Konsolidasi lagi. Yang jelas sih sekarang udah nggak ada price war. Kayak gitu. Walaupun kita nggak bisa menutup mata terhadap namanya sentimen. Kita tahu on the long run ini nggak akan berefek banyak terhadap laporan keuangan. Tapi on the short run pasti ada namanya sentimen. Terus terang Mitratel kita ngomong, kalau masa permodalan khawatir yang modalin siapa, dan dalam kondisi apapun sama kakak besarnya gitu kan. Kok putus? Disupport sama kakak besarnya? Kayak terus? gitu. Jadi ya yang perlu kita lihat laporan keuangannya ini nggak boleh lari dari result. Tadi keputus kok. Ya. Sampai Koko bilang kalau ML dimodalin sama kakak besarnya, terus lanjutannya? Iya, jadi dari sini semua kan kalau kita ngeliat top 3 pemain menara ini kan sebetulnya sekarang dalam posisi yang aman sebetulnya dari kenaikan suku bunga. Aman. Tinggal kita lihat yang kita petakan ini tercermin nggak di laporan keuangan mereka. Jadi kan kita boleh punya mapping nih. Tinggal mappingnya intact agak kan gitu kan. Jadi kalau misalnya Koko bilang apa, nanti tinggal dilihat lagi gitu di hasil gitu, di resultnya. Berarti apakah kita wait and see dulu sampai keluar result misalnya kuartal 1 atau gimana menurut Koko? Kalau dari hasil result 2021 sih menurut 2022, saya dari 3 kuartal 2021 kan hasilnya cukup bagus semua ya. Dan menurut saya itu akan cover sampai full year 2021. Ya kan? Kalau kita dari valuasi menara-menara ini juga, EV per EBITDA kita ini paling murah dibandingkan global industri. Jadi saya sih merasa masih ada potensi di menara. Karena EV EBITDA industri itu masih di atas 20, kita punya masih di bawah 20.
Karena memang seperti itu. kayak yang market leadernya atau big tower juga koreksinya udah banyak juga kan ya kok ya. Lumayan dari tertingginya. Ex- Exactly. Jadi kalau menurut saya sih tetap pantau technical untuk posisi entry. Hmm. Cuma ini ada peluang. Ketika Hmm. mereka bagus dengan kondisi katakanlah suku bunga naik bla bla bla, ternyata resultnya di Q2 tetap bagus, ya Hmm. pasti harga equity-nya juga pasti akan menyesuaikan gitu. Hmm. Oke, akan Menurut muncul saya sih lebih optimisme iya, itu lagi ya kok ya. Oke, betul betul. Menurut saya sih seperti itu. bentar kok. Ini pertanyaannya banyak banget kok. Kok banyak banget fansnya. Cerewet soalnya. Nggak apa-apa kok. Bentar ya kok. Nih aku pilihin. Oh nih deh. Kok untuk situasi sekarang Portoko Bernat untuk invest. Oke, kalau saya sih dalam setiap posisi saya selalu punya long swing itu 70%, saya punya untuk Mhm. trading itu maksimal 70%. Berapa Itu kok tradingnya tadi 70-30. keputus? Oh, Jadi 70-30. Oke. 70 long swing, 30% trading, di mana itu biasanya 80% dari total dana alokasi saya di pasar modal. Hmm. Jadi biasanya saya selalu ready 20% cash kurang lebih. Tapi dalam kondisi market bullish, itu cash saya bisa sampai mungkin cuma 5%, 3% kayak gitu kan. Nah, tapi dalam kondisi sideways kayak gini, yang long swing memang ada yang posisi yang mungkin keseret atau apa. Mhm. Selama story tidak berubah, Mhm. result juga tetap intact, saya anggap perubahan harga ini cuma sementara. Tapi yang Oke. posisi trading, saya ketat terhadap stop loss. Ya. Dan yang posisi trading, dalam kondisi market sideways seperti ini, sangat bijak kalau kita cuan kos. Hmm. Ya, karena Take marketnya nanti apa sesi satu bisa naik, sesi banting sampai ARB ya kok ya. betul, betul. Seperti itu. Dan banyak fan yang masih belum berani ambil posisi. Itu alasannya January effect-nya belum kerasa gitu kan. Alasannya apa kok belum berani ambil posisi kok? Terutama mereka kan masih merasa bahwa tapering 4 kali setahun ini belum price in. Dan mereka Oke. masih mau pengurangan balance sheet Amerika ini sampai sejauh mana. Oh ya Karena ya yang ya. selama ini mereka, Amerika itu cuma stop buying aset. Hmm. Tapi yang terjadi sekarang adalah stop buying aset dan start selling aset. Mhm. Nah ini mungkin yang Nah, banyak teman-teman nggak ngerti nih kok tentang balance sheet. Mungkin aku sempat bikin kontennya juga, iya, tapi kan cuma reels biasa ya. Jadi mungkin belum gitu detail gitu. Jadi kebetulan kok ada mention, jadi bisa sekalian aja kita bahas. Mungkin ada teman-teman yang masih nggak ngerti pengurangan balance sheet tuh maksudnya apa sih kok? Dan apa oke. pengaruhnya? Nah, saya jelaskan dalam bahasa yang paling gampang. Hmm. Balance sheet Amerika sekarang gendut karena kebanyakan beli obligasi. Hmm. Di obligasi ini harus dibeli dalam kondisi krisis kemarin, supaya apa? Supaya bank tidak kekurangan likuiditas. Sekarang dirasa perbankan ini sudah mendapatkan kembali likuiditasnya, ya mereka akan berhenti untuk membeli balik surat berharga itu. Nah, kalau dia berhenti membeli balik, itu kan berarti kan yang gendut tetap gendut kan? Hmm. Nah, yang terjadi sekarang, yang gendut ini mau dikurusin. Berarti Hmm. apa? Yang kemarin dibeli, stop dibeli lagi, dan kembali untuk dijual kembali. Jadi, kita mau ngurangin posisi nih. Kita buyback, udah selesai buyback, stop, kita sell, balik ke bank-bank. Nah, dengan kita membanjiri pasar obligasi dengan obligasi yang ada, otomatis apa? Harga obligasinya kan pasti turun. Hmm. Karena
kemarin kita nyari bond susah, sekarang nyari bondnya gampang. Hmm. Kamu apa? Bond apa? Ini tak kasih, ini tak kasih. Otomatis kalau harga bondnya turun, berarti apa? Dengan yield-nya yang Iya, naik. ada di prospektus itu kan pasti menimbulkan yes, pasti yield-nya akan naik gitu kan. Nah, dengan yield yang itu yang belum diekspektasi oleh market, emerging market, seberapa jauh yield ini akan naik? Seberapa besar bukan? Seperti itu. Kok. Jadi ini juga yang Ya, bikin banyak lokal wait and see dulu ya kok ya. yes, exactly. Mereka malah ngambil kesempatan yang apa mereka mau rebalancing, mereka mau trim, mereka trim dulu, dan mereka nggak langsung ambil posisi untuk ngambil gain. Oke. Iyalah, sekarang kita juga Tapi kalau bisa sih, aku juga nih pas awal tahun ini kayak mau pilih saham juga kalau bisa lebih hati-hati lagi ya. Jangan asal kayak semua dilihat bagus dibeli, taunya kena cut loss terus kan capek juga ya. Jadi mending benar. nunggu-nunggu dulu. Jadi gini, saya selalu punya prinsip, jangan pernah maksain trading. Mm-mm. Karena wait and see juga strategi. Ya, strategi dari investasi ya kok ya. Iya, jadi bukan berarti dengan kamu wait and see, kamu do nothing. Enggak, wait and see itu bagian dari strategi. Jangan Karena jadi kita, donaturnya. iya, kita nggak dapet cuan juga kita nggak rugi apa-apa ya kok. Tapi kalau kita cut loss ya udah pasti kita rugi. Iya, exactly. Kamu nggak cuan, kamu itu cuma ada opportunity loss. Tapi kamu stop loss, itu realize loss. Iya. Aku juga Iya kan? nih kayak belakangan kan kayak misalnya apa gitu lihat saham terus ada teman gitu ya kayak misalnya ini ada saham bagus gitu aku kayak pikir-pikir dulu enggak lah nanti karena kayak udah ngincar satu saham kayak lagi tinggal nunggu kalau misalnya diganggu-ganggu sama trading jangka pendek iya kalau cuan kalau malah nggak cuan malah jadi modalnya berkurang atau malah nyangkut akhirnya nggak kebeli saham yang mau dibelinya itu yang lagi ditungguin. Exactly. Dan jangan khawatir ketinggalan kereta. Kereta itu tiap hari lewat. Ya kan? Jadi nggak perlu khawatir, kereta itu datang teratur. Iya, setuju kok. Selalu. Nah nih ada yang nanya nih kok. BRMS 92 buka 300 gimana kok katanya? Hah? BRMS 92 bukan 300. Ya kamu analis mana? Aku tanya dong. Kok tanya aku? Ya kamu yang nentuin harga, ya aku yang tanya kamu toh. Kok kebalik? Aku malah bisa baca pikiran. Enggak, kan dia yang buka harga. Nah, tentunya kan buka harga dengan analisa dong. Kan kita nggak Ya, bisa dari langit, oh iya aku pengen ya. ASA 2000. Terus tanya, Olive, ASA 2000 menurutmu gimana? Ya bingung dong Olive. Dasar pemikiranku ASA 2000 apa kan Olive juga nggak tahu gitu kan. Ya sama kayak ini kan saya nggak tahu dasar pemikirannya dia apa, kenapa kok buka di 300, kenapa beda masih 92 kan saya juga nggak bisa baca pikirannya dia. Kayak gitu. Nah nih kok, ya kayak banyak yang nungguin kok jawab ini. Saham incaran kok Bernard apa kok? Jangan yang udah ada di Porto kok, maksudnya yang kira-kira lagi jadi watchlist. Jangan industri, tadi kan kok industri kok udah sebut kan, properti dan otomotif. Oke, properti BSD. Oke, tadi kebetulan ada yang nanya propertinya apa, BSD. Aku juga suka tuh BSD, kita sama kok. Terus kalau auto, saya nunggu MPMX koreksi deh. MPMX? Iya, saya nunggu MPMX koreksi. Koreksi ke berapa kok?
Nungguin ya Koko. Harusnya udah nggak. Iya. Harusnya sih Nih, 1000 ini posisi kuat ya, harus iya posisi iya. kuat. Kalau jebol jadi Heeh. double top, kalau balik lagi ya udah jadi Yes. sideways. Tapi kalau misalnya jadi Iya, sideways enak loh Kok nih. Range-nya ke atas ke 20%. resistance-nya. Iya lumayan, bener 20%. Lumayan banget ya. Heeh. Jadi 1000, 1200. Asik kan? Ya. Itu paling apes ya. Paling apes 10% dapat itu 1000, 1100 dapat itu. Nih kok. Koko Gimana bilang Olive? nih Sorry jadi salah satu putus-putus. watchlistnya Koko. Oke, kalau misalnya ngelihat saham kayak gini, kayak MPMX, kan Koko Heeh. bilang jadi salah satu incaran nih. Oke lah, beli di 1000. Koko belinya itu ketika dia tepat di 1000, atau misalnya ngelihat candle dulu atau gimana? 1000 itu kan nemunya dari candle juga kan. Mhm. Kalau itu udah nemunya dari candle, yang berikutnya saya lihat pasti volume. Oke. Dan setelah kita ada conviction dari volume, kita tentu melihatnya apa? Bid offer paling terakhir. Mhm. Dalam Kadang kan artian kita pertama kita misalnya tadi Koko bilang candle. Oke. Candlenya uh, kalau misalnya candlenya ternyata bearish Marubozu, tapi tepat di 1000, uh, apakah Koko tetap masuk? enggak. Kalau dia bearish Marubozu, saya lebih milih nunggu. Saya lebih Oke. baik telat daripada masuk dengan tidak yakin. Oke. Kayak Jadi gitu. tunggu konfirmasi candle dulu ya, minimal ada candle reversal. Ya kok. Lalu ke Iya. volume, yang dilihat Koko volumenya harus seperti apa kok? Misal dia udah straight terjadi penurunan kayak agro gitu kan. Hmm? Itu volumenya lebih ke membesar, mengecil, atau masih sama aja gitu kan. Terus Hmm. kalau kita bagi dalam time frame, misalkan kita grafik intraday, Hmm. kita bagi ke time frame yang lebih kecil, 1 jam dan 15 menit. Itu yang terjadi dalam time frame kecil itu seperti apa? Apakah masih banyak selnya atau udah ada counter gitu kan? Nah, Hmm. itu yang bisa menentukan posisi mana yang menurut saya bagus untuk betting masuk sih. Oke. Jadi multi time frame ya kok ya? Iya, itu wajib sih. Jadi semakin dekat dengan posisi kita, itu time frame harus diotak-atik. Oke. Iya. Kayak Nah gitu. kalau misalnya masuk ke bagian bid overnya, Koko lihat gimana? Apakah bid overnya udah harus rata dulu kanan kiri atau gimana? Kan kurang lebih kan kita tahu nih, kayak MPMX itu rata-rata bid overnya kan berapa kan kita udah ada bayangan nih, karena kan Hmm. memang masuk. Jadi dia kisarannya kan sekitar 3.000 sampai 5.000-an gitu kan. Hmm. Kalau dia sepi mendadak, ya saya mungkin akan tunggu dulu gitu kan. Alasannya kok? Kalau dia, kalau dia sepi mendadak kan kita bisa lihat ada dua nih. Hmm. Memang dia lagi ditinggalin sopirnya setelah turunan banyak, ya Hmm. kan? Atau memang dia lagi menunggu momen untuk narik ke atas gitu kan. Hmm. Jadi saya harus lihat dulu ini arahnya kemana, kayak gitu. Karena saham turun, yang lanjut turun terus karena ditinggalin sopirnya itu juga banyak kayak gitu. Hmm. Jadi itu Misalnya juga tadinya bid over rata-rata 5.000, misalnya jadinya bid over rata-ratanya cuma 2.000 gitu ya kok ya? oh, lebih ekstrim. Ada yang biasanya 5.000, 10.000 jadi cuma ratusan gitu kan. Oh iya? Ada. Ya itu Oke. yang kita harus wait and see dulu lah. Ini sebetulnya lebih ke arahnya akumulasi. Itu kan bisa juga Mhm. tuh. Arahnya udah ke akumulasi. Jadi dia udah mengurangi volume dari sopirnya, dia udah nggak buang. Yang biasa ngedrive volume itu dari sopirnya. Dia pengen ngambilin retail, ya otomatis volumenya kan kecil kan. Hmm. Itu volume nggak ada. Atau memang sopirnya pergi. Supaya udah lagi gerakin yang lain. Benar, benar. Barangnya lagi dijemur dulu gitu kan. Hmm. Itu kan kita harus lihat juga, jangan sampai kita yang ikut kejemur gitu kan. Oke. Jadi mungkin aku Ya, rangkum ya, kok 3 tips dari Ko Bernard kalau mau masuk saham trading. Kalau misalnya udah di area beli, lihat candlenya juga. Kalau misalnya masih bearish Marubozu, juga Ko Bernard masih akan wait and see.
terus juga di Iya, breakdown multi time frame-nya 1 jam dan 15 menit ya, ya tadi kalau nggak iya. salah ya. Apa yang terjadi di dalam situ, apakah masih banyak seller atau enggak, terus selalu lihat volumenya, ya tadi ya Koko bilang apakah volumenya masih besar-besar, dan juga yang terakhir adalah bid offer ya, likuiditasnya apakah menurun atau Benar, benar. nah nih kok ada yang nanya oh nih mungkin ini deh. Kok ada nggak sih aplikasi bank digital yang Koko dan Cici pakai untuk sekarang yang worth to use? Eh, Rata-rata sekarang mereka masih tahu, mungkin market ke kitanya lebih ke arah kita sebagai deposan, tapi Hmm. belum sebagai ke arah pemakai full service-nya ya. Jadi Hmm. yang saya pakai ya itu yang masih menawarkan promo, salah satunya Hmm. si bank kayak Yang gitu. kasih bunga gede ya, maksudnya promonya kok. Iya, kan kita manfaatin orang bakar duit kan, Benar. Kayak sekarang kayak lagi gitu. rame banget ya, yang kayak Rame, bakar-bakar duit gitu. biasa lah, namanya startup kan pasti yang perlu dicari apa, NOA, Hmm. number account. Berikutnya kan mereka Nah, punya PR setelah dapat NOA, convert dari NOA menuju ARPU, average revenue per user. Itu yang susah. hmm. Dapat itu gampang, tinggal bakar duit dapat NOA. Tapi dari Hmm. NOA ke ARPU, itu PR besarnya. Maksudnya Kayak gitu. baru bisa bisa dihitung jadi ARPU tuh kalau misalnya nasabahnya sudah melakukan apa? Gini, kan kita ngeliat dulu nih, kita ada number of account gitu kan. Account Hmm. itu kalau di bank kan berarti kan ada funding, ada lending side kan. Hmm. Nah, kalau funding kan berarti dia keluar beban bunga nih dari sisi bank, ya kan? Hmm. Revenue-nya dari segi funding itu apa? Ya kalau dia bisa cross-selling produk misalkan reksadana, dia Hmm. bisa selling produk obligasi, itu baru jadi ARPU dari funding side gitu kan. Nah, sedangkan lending, mereka dapat revenue-nya dari mana? Kalau mereka bisa jadi lengan untuk memberikan lending ke orang-orang ini, revenue-nya berupa bunga. Ya, bunga Nah, kredit yang dibayar benar. nasabah ya kok. Jadi kalau dari segi funder itu mereka susah convert ke ARPU, Mhm. dari segi funder bagaimana caranya bisa mendapatkan NOA yang berkualitas. Hmm. Tantangannya itu di situ. Ya. Jadi funder dan lender side di bank digital ini punya tantangan sendiri-sendiri. Dia punya eh, nasabah banyak, 10 juta. Tapi semua isinya cuma nabung. Hmm. Itu isinya dia keluar biaya tok itu. Ya, cuma Kalau keluar dia cost of fund-nya doang ya kok ya. benar. Kalau dia nggak bisa cross-selling apapun dari 10 juta account yang dikasih bunga 7% itu means nothing. Apalagi kalau dia nggak bisa nyalurin kreditnya. Karena cost of fund ini kan harus di-counter dengan dia pendapatan bunga kan. Mhm. Nah, itu kan berarti kan dia harus agresif untuk menyalurkan kredit. Gimana caranya dia bisa agresif menyalurkan kredit dengan menjaga NPL dan mendapatkan NOA yang berkualitas. Hmm. Itu kenapa kelebihan dari bank digital. Rata-rata kan punya ekosistem yang memiliki big data. Jadi Hmm. mereka kan punya kemudahan untuk menyalurkan lending, terutama consumer lending. Ya mereka acuannya kemana? Big data terhadap habit lender. Mhm. Nah itu makanya ada yang punya ekosistem sama Alfamart, ada yang punya ekosistem sama katakanlah Transmart, ada yang punya ekosistem dengan sarana-sarana yang lain yang bisa membaca habit dari calon customer-nya mereka kayak gitu. Itu Nah, yang kalau nanti misalnya dimain. Koko ngelihat dia tadi banyak yang nanya ya. Kalau view Koko tentang BBB sendiri gimana? Tantangannya dia satu, dia udah dapat NOA. Oke, what next? Dia harus kerjasama sama uh,
investment banker yang bisa buat dia cross selling ke noanya dia. Entah itu reksadana, entah itu obligasi, dia harus create something untuk dapat komisi di situ. Dan dari segi lending, dia itu kan punya lengan pinjaman ke Aku Laku. Aku laku. Berarti apa? Dia kan minjemin gelondongan ke Aku Laku yang gelondongan. Kok bahasanya bahwa, ya? jadi saya pakai bahasa yang gampang dicerna orang. Jadi dia kan nggak pusing. Customernya dia siapa lendingnya dia? Aku Laku. Dia punya 10T, dikasih Aku Laku 10T. Aku Laku yang suruh customer gitu kan. Sehingga apa? Dia punya NPL pasti bagus. Tinggal Aku Lakunya bisa enggak gitu kan. Nah, Aku punya asuransi terhadap gagal bayarnya dia. Ini nih yang menurutku agak tricky. Asuransi bayarnya itu TNCA. Grupnya sendiri. Jadi sebetulnya kalau boleh dibilang ketika ini tidak mendapatkan good quality lender, peminjamnya nggak berkualitas, itu Aku Lakunya ke hit, TNCA-nya ke hit, otomatis kalau TNCA-nya nggak bisa cover terhadap gagal bayarnya Aku Laku, BBYB juga ke hit. Jadi ini terlalu banyak satu pihak yang saling berhubungan menurut saya. Jadi ketika shit happen, ini katastrofik. Berdoanya nggak ada shit happen. Udah gitu doang. Selama nggak ada shit happen, all good. Tapi ketika ada shit happen di ujung, bagian landing, itu katastrofik. Oke. Itu bisa kena semua. Ya. Oke. Paham kok. Itu poin tambahan lah ya, yang Koko highlight. Berharapnya tidak terjadi, tapi ya bisa saja terjadi karena ini afiliasi nih di dalam situ ya, kok yang masih saling berhubungan gitu. Satu ke hit, semua bisa ke hit. Benar. Okay. Nah, ini ada ini banyak nanya, ini saham-sahamnya udah naik banyak kok, kayak BBHI, BEPS ya. Aku nggak usah munculin. Mungkin gimana pandangan Koko tentang emiten ini? BEPS udah jelas distribusi, masa mau ditangkap kalau jatuhnya. Tadi ada yang nanya itu golok ya, aku nggak usah tunjukin. Iya. Itu golok jatuh yang bakal geletak di tanah sih. Kalau masih maksa mau mungut ya siap-siap aja. Udah bukan pisau cutter lagi ya kok. Udah bukan cutter. Golok jatuh. Iya, itu golok jatuh yang udah siap nangkep siap nancep di tanah, diem. Gitu kan. Masalah BBHI Sorry kok. Itu udah di luar rasionalitas saya untuk menganalisa. Jadi kalau masih punya barangnya, nikmati trennya, belum patah, ya nggak usah jual, patah jual. Kalau belum punya barangnya, ya kalau saya sih, saya nggak punya nyali ya kalau saya belum punya barang. Iya. Ya. Gitu. Aku juga nggak punya nyali sih kok, kalau baru beli sekarang. Ya. Cuma kalau dipikir-pikir ya kok, kalau misalnya punya di bawah 1.000 aja misalnya ya, belinya ratusan perak ya buat apa dijual sih? Kayak jual aja modalnya itu, biarin aja, kayak mau di ARB seminggu juga nggak ngaruh bukan ya? Betul, makanya itu kalau saya punya harga di bawah, ya saya akan let the profit run. I don't care. Saya anggap tabungan, saya butuh duit, saya jual berapa lot, saya butuh duit, saya jual berapa lot. Iya. Kayak gitu. Jadi ya udah biarin aja. Ya. Apalagi kan katanya, aku tuh nggak ngikutin story-nya BBHI, cuma aku sempat baca katanya investornya di lock 3 tahun ya. Ya, jadi strategic investor yang masuk ke red issue terakhir, ini semua tidak bisa jual sampai 3 tahun. Dalam artian jadi investor terakhir itu Bukalapak, Traveloka, itu ya kok ya? Betul, Grab. Grab kan juga dalam kan. Jadi Grab, Bukalapak, Traveloka, nggak bisa jual sampai 3 tahun. Dan menurut saya, mereka pun tidak berkepentingan untuk menjual, karena mereka bukan untuk investasi. Mereka masuk sebagai untuk mengembangkan bisnis. Ya, betul. Jadi menurut saya sih, ini strategic partner firm. Kayak gitu sih. Jadi mereka memang masuk juga bukan untuk cari profit dalam artian merubah kertas jadi duit juga ya kok ya, karena rata-rata yang beli juga
kayak punya Betul, punya kekuatan modal yang cukup lah gitu untuk masih running bisnisnya tanpa jual saham kepemilikan mereka di BBH. betul. Itu Rata-rata misalnya kayak yang beli Bukalapak. punya terhadap, Ya kok gimana? ya, Sorry kok keputus, rata-rata yang beli kenapa kok? ya, rata-rata yang beli itu mempunyai langkah sinergi barengan BBHI. Mhm, Jadi bukan cuma beli putus, yang harus dilihat mhm. kan. Jadi Iya, selama investornya benar-benar strategik, ya harusnya sih aman. iya. Ya itu tadi makanya aku sih kalau misalnya aku jadi salah satu investor yang beli di bawah 1.000 ya, kayak kayak itu kayak Koko bilang tadi kalau butuh duit aja jual dikit-dikit atau jual Iya, modal, sisanya udah kayak biarin aja, kayak udah kayak ya udahlah anggap aja pemilik gitu ya kan. udah bego amat gitu kan. Iya, dipindahin saham lain juga masanya belum tentu naik dapat jackpot lagi kok kayak gitu. Betul, betul. Ya kalau memang kita ada opsi lain yang memang lebih bagus, kita realize Iya. untuk pindah, ya is okay. Tapi selama belum ada, ya udah anggap aja itu Mhm. ini kan ATM Iya benar benar benar. Iya sih. kayak gitu. Mantap juga ya. Kok sempat masuk nggak sih BBH itu? Saya itu yang paling ingat ya, langkah yang paling saya sesali 2.600 itu saya amen. Saya antri, saya amen. Nah, Saya amen, terus besoknya turun ke alasannya? 2.100. Waktu itu memang lagi mancur, Oh, turun sampai 2.100. hmm. Dan itu benar kata Olive tadi, kita udah punya inceran, kita ke distract, waktu dia Hmm. 200 saya nggak notice, Mhm. tahu-tahu udah balik 800 udah hilang. Terus saya baru re-entry 7.600. Hmm. 7.600 saya re-entry, 10.000 I think good enough gitu kan. Mhm. Mhm. Udah take profit. Ternyata Mhm. masih lanjut gitu kan. Ya sudah, ya saya Iya. Karena mungkin ini kayak juga ya gitu. kok kayak masuknya juga di 7.600 kan mungkin eh, udah nggak terlalu nyaman juga kalau misalnya mau hold panjang ya kok, beda kalau misalnya masuknya di bawah 1.000. Yes, makanya saya mikir ya udahlah 7.600 dikasih sampai 10.000 ya still good enough gitu kan. Iya, cukup banget Ternyata kok, 30% gitu loh. kan. Iya, ya kalau masih lanjut ya rezekinya yang beli kan gitu. Kita Benar. harus biasa berbesar hati lah di bursa ini. Iya, setuju setuju kok. Kok udah capek belum? Boleh 5 menit lagi dipasin Oke, 2045. pertanyaan terakhir ya, mungkin ya. Oke, ini aja deh. Pertanyaan paling terakhir yang mungkin banyak ditanya semua orang-orang. Cara screening saham paling simpel versi Kobernat. Cara screening paling simpel, lihat saham yang udah turun berhari-hari. Tapi kan Lihat kalau terhadap, turun berhari-hari belum tentu nggak bisa turun lebih dalam lagi kok. betul, makanya kita lihat dulu saham yang udah turun berhari-hari, lihat dia udah break berapa support, lihat support Mhm, break mana, lihat volumenya, lihat sellernya siapa, tarik ke belakang, sellernya punya barang berapa kan bisa kita kira-kira. mhm. Nah, itu baru kita bisa pikirkan untuk entry. Tetap harus ada katalisnya nggak kok? Gini, katalis itu pasti ada ya. Jadi dalam artian saya milih barang yang turun udah berhari-hari pun, contoh nih, misalkan satu Mhm. emiten yang tanpa ada dasar, saya nggak tahu perusahaannya apa, make-money-nya gimana, ya saya nggak lihat. Hmm, Jadi oke. tetap saya harus tahu barang itu apa dulu, kayak gitu. Hmm. Jadi hanya kalau shit happen, saya megang barang ini, saya nggak keringetan. Itu yang nomor satu. Jadi ya cara paling gampang kayak gitu. Karena kan saya tipenya tipe BOW ya. Jadi saya ngelihatnya ya yang top loser bukan top gainer malahan. Mhm. Itu biasanya dipantau-pantau dulu ya kok ya, nggak langsung pungut juga. Iya, Tapi kita kalau lihat koko kalau beli pakai sistem cicil juga nggak sih kok atau nggak? Tungguin tergantung aja misalnya convictionnya. di satu titik kayak oh, ya udah langsung beli aja gitu. Tergantung convictionnya. Hmm, Kalau memang high conviction, saya berani single entry. oke.
Walaupun dibawa turun Tapi dulu selama ya karena udah yakin gitu ya ya. udah. Hmm. Saya kalau memang nggak high conviction, saya maksimal 2 point entry sih. Oke. Oke, oke. Kayak gitu. Jadi saya nggak mau buang-buang banyak average. Jadi Oke. 2 point entry lah. Makanya nentuin point entry-nya itu yang krusial. Mhm. Kayak gitu. Oke. Jadi Nggak bisa apa kok? nggak bisa asal. Ah ya, bisa asal. Ya. Orang kan gini, karena kita beli mungkin karena terlalu kecil, Mhm. kita itu jadi sering excuse terhadap entry point. Kita tahu entry-nya 1.900, 1.950 udah apa-apa lah, toh cuma selisih sedikit rupiahnya Mhm. gitu kan. Ajar 1.950, ternyata 1.900-nya jebol. Terus kita punya entry point lagi 1.800. Oh, 1.830 nggak apa-apa lah, hajar, jebol lagi. Nah, Mhm. kalau kita terlalu entry point itu biasanya kayak gitu, kita gampangin. Karena Mhm. pembeliannya kecil. Mhm. Tapi kalau pembeliannya gede, kita itu pasti cari posisi yang benar-benar aman. Mhm. Iya. Kayak Padahal gitu. kecil-kecil juga kalau di katusnya terus-terusan lama-lama habis juga kok. Walaupun modalnya sejuta. Makanya makanya saya sih lebih suka entry itu di posisi yang saya sendiri akan kepikiran terhadap saham itu. Dalam artian Hmm. apa? Kalau terlalu kecil, kadang itu apa? Kita do not bother to think about it gitu kan. Kalau Hmm. kita udah do not bother about it, kadang satu emiten nggak apa-apa. Kalau tiba-tiba yang do not bother ini ada 10 emiten, Hmm. untung nggak kerasa, kalau rugi diakumulasi kayak setan gitu kan. Hmm. Nah itu kan nyepet-nyepeti mata gitu loh. Makanya saya mau apa ya, kalau yang kecil-kecil itu mendingan nggak usah lah daripada nyepet-nyepeti mata. Untung Hmm. juga nggak kerasa, rugi diakumulasi juga gede gitu kan. Hmm. Ya. Kalau yang kecil-kecil masuknya langsung 10 saham juga tetap aja ngaruhnya ke Porto nanti bisa 10-30% tuh ya kok ya. Kalau 10-10 Iya, itu. iya. Kita punya porsi katakanlah 10% gitu kan. Hmm. 10% diseret 10% kan kita udah minus 3% total porto. Hmm. Ya. Kayak gitu kan. Dimana barang yang kecil-kecil ini untuk minus 30% itu kan gampang gitu kan. Hmm. Kayak Ya. gitu. Jadi ya kita harus bisa. Oke. Wah, nih keren banget kok Bernard, malam ini tipsnya banyak banget nih. Aku juga jadi belajar nih, jadi refresh lagi. Dan Sama-sama. nih sekarang udah mau jam 9, kita istirahat, Koko juga istirahat. Nggak tahu nih, Koko mau lanjut Clubhouse ya? Jam 10 kayaknya, Olive. Oh, jam 10. Nah, mungkin teman-teman nanti yang mau Iya. lanjut dengerin insight-insightnya Ko Bernard bisa lanjut ke Clubhouse-nya Saham Lucu-Lucu. Makasih ya Ko Bernard atas waktunya. Nanti aku Thank izin you, itu ya, Olive. save ya. Thank you kok, keren banget. Terima kasih, bye-bye. Thank you, Olive. Bye.